Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan coba membandingkan dua buah bor yang harganya mirip, spesifikasinya mirip, bentuknya juga hampir mirip. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke meja eksekusi. Oke teman-teman, ini dia ya, dua bor yang harganya mirip, spesifikasinya mirip. Ini Molar CDD 585 dan ini adalah DCA, apa ya tipenya, saya lupa. Panjang banget soalnya, nanti saya tuliskan di atas saja biar lebih jelas ya. Untuk boxnya sendiri ya seperti ini, kualitas boxnya sama-sama bagus ya, sama-sama bukan produk generik, jadi beda daripada yang lain. Ini DCA di emboss dan Molar juga di emboss. Kita lihat isi dalamannya atau paket penjualanannya, paket penjualanan atau paket pembeliannya, pokoknya itulah ya. Kita lihat isinya. Molar, susah nih DCA, harus ditekan-tekan nih. Nah, dan ini DCA. Oke, ini di dalamnya ya seperti ini. Sama-sama ada buku instruction manual. Tetapi DCA di sini dilengkapi dengan kartu garansi. Saya nggak tahu juga cara klaim garansinya. Mungkin nanti ada di belakangnya ya. Ya ini pokoknya ada kartu garansi. Nah ini ada syarat-syarat dan ketentuannya ya. Nih teman-teman baca sendiri. Kalau mau di-post silakan. Kalau ada kartu garansi mungkin ya pastinya bisa ya diklaim garansinya ya. Tetapi Molar ini tidak ada. Mungkin kalau teman-teman beli Molar di official store-nya mungkin bisa minta garansi ya. Tetapi kalau beli di toko lain saya kurang tahu atau kurang paham bagaimana cara ngeklaim garansi untuk produk-produk Molar. Oke, ini buku panduannya ya. Lalu di dalamnya kita dapatkan, ini hampir mirip nih. Satu buah charger. Satu buah baterai cadangan. Ini ada unit bornya yang sudah terpasang baterai ya pastinya. Pesawat lewat. Lalu untuk Molar sendiri dilengkapi berbagai macam aksesoris ya, aksesoris standar pastinya. Di sini ada sub extension ya, lalu ada 4 buah mata bor untuk besi, ada extension buat shock, apa nih, extension buat bit ya. Untuk bit ini dilengkapi dengan bit ini juga ya. Ini. Dan untuk DCA kita hanya mendapatkan satu mata obeng yang ini ya. Ini plus minus seperti ini. Plus dan minus. Jadi untuk isi di dalam boxnya sendiri itu Molar lebih unggul karena Molar dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris. Sementara DCA kita hanya mendapatkan mata obeng saja. Untuk yang lainnya sama-sama mendapatkan docking charger. Lalu sama-sama mendapatkan 2 buah baterai ya. Untuk chargernya sendiri, kita bahas spesifikasi chargernya ya. Untuk chargernya, ini DCA. DCA itu memiliki output 12 volt 1,3 ampere ya. Itu outputnya. Sementara untuk Molar, di sini tidak mencantumkan spesifikasinya. Jadi saya kurang paham juga. Kurang paham ya. Berapa kapasitasnya ya atau outputnya, saya nggak paham. Tapi nanti kita akan uji menggunakan wattmeter. Nanti kita lihat pada saat saya mengecas baterai berapa output yang dihasilkan dari chargeran ini. Lalu untuk baterainya sendiri, mereka sama-sama ngeklaim memiliki daya 12 volt dan kapasitas 2 ampere hour atau 2000 mAh. Nanti kita akan uji siapa yang lebih unggul untuk daya tahannya. Untuk build quality-nya, saya akui kedua bor ini sama-sama memiliki bahan yang bagus. Untuk DCA itu unggul di plastiknya. Ini plastiknya lebih bagus daripada plastik yang Molar gunakan. Ini terlihat lebih kokoh dan lebih rapih, ya. Plastiknya ini mirip dengan kualitas plastik yang digunakan oleh Makita. Tetapi Molar lebih unggul di kualitas karetnya. Ini karetnya Molar ini lebih empuk ya. Lebih empuk, jadi lebih enak kalau kena tangan kita. Sementara DCA ini tidak empuk sama sekali. Dia cuma terasa karet kesat begitu saja ya teman-teman. Untuk spesifikasi ini kurang lebih sama ya. Untuk RPM-nya sama, untuk tenaganya kurang lebih juga sama. Pernah saya uji ya keduanya. Silakan cek channel saya untuk pengujian kedua bor ini.
Lalu untuk fitur yang diberikan saya lebih mengunggulkan DCA. Kenapa? Alasannya karena DCA memiliki indikator baterai di sini. Lalu caknya sudah penguncian satu tangan. Jadi tidak perlu menggunakan dua tangan ya untuk membuka dan menguncinya. Ini lebih praktis dibandingkan dengan Molar. Untuk Molar sendiri, dia tidak ada indikator baterai dan caknya masih penguncian dua tangan. Sisanya sama-sama saja untuk fitur-fitur yang diberikan oleh kedua bor ini. Sekarang kita akan uji untuk siapa yang paling cepat dalam pengisian daya ya. Kita akan uji docking chargernya ini, siapa yang lebih cepat. Tapi sebelumnya kita kosongkan dulu baterainya. Ini saya nggak tahu ya kapasitas keduanya, saya nggak tahu. Ini sudah saya pakai keduanya, saya nggak tahu. Nanti kita habiskan dulu kapasitas baterainya, lalu kita isi sampai full, lalu nanti kita habiskan lagi untuk menguji daya tahan baterainya. Ini sudah saya pasangkan kabel tis ya, kita tarik sampai habis baterainya, biarin aja. Oke teman-teman, sudah habis ya. Dari mulai terang sampai gelap ini, baterainya sudah habis kedua-duanya. Ini kabel tisnya masih terpasang ya. Bentuknya masih sama, tidak ada saya rekayasa. Kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita cas kedua baterainya. Siapakah yang paling cepat pengisiannya ya. Kita lihat bagaimana performa chargernya. Oke teman-teman, sekarang kita akan uji performa dari chargernya. Siapa yang paling cepat mengisi baterainya ya. Ini sudah hijau, sudah saya colokin stop kontaknya. Untuk Molar juga ini baterainya sudah habis ya. Trigger masih tertekan, baterai sudah habis. Kita langsung copot saja. Lalu untuk DCA juga triggernya masih tertekan, kita langsung copot juga. Di sini saya menggunakan timer untuk melihat siapa yang paling cepat waktu pengisiannya. Saya tidak bisa merekam full karena kapasitas kamera saya terbatas ya, memorinya teman-teman. Kalau sampai berjam-jam kan bisa tidak terekam semua. Jadi saya efektifkan menggunakan timer ya. Sini saya sudah setel stopwatch. Kita colokin ya. Molar ini DCA. Ya, dua-duanya merah. Kita mulai start. Oke, ini kita lihat ya bersama-sama. Ini saya tidak akan rekam full, tapi stopwatch tidak akan berhenti. Dan ini tidak akan saya geser-geser ya, sampai baterainya kedua-duanya full. Oke teman-teman, waktunya 1 jam 35 menit. DCA sudah full ya. 1 jam 35 menit, cukup cepat juga, 1 jam setengah, nggak sampai 2 jam ya untuk chargeran DCA. Kita tunggu Molar sampai berapa jam ya, baru full ya, kita tunggu ya. Oke teman-teman, ini sudah 2 jam 54 menit, tetapi Molar masih belum terisi penuh ya, masih proses pengisian. Sedangkan DCA tadi di 1 jam 35 menit terisi penuhnya. Ya kita tunggu saja ya, sampai berapa jam kira-kira Molar ini bisa terisi penuh. Oke teman-teman, sudah 4 jam dan akhirnya dia full ya. Jadi untuk mengisi baterai Molar ini memerlukan waktu 4 jam dari kosong sampai dengan full. Sementara untuk DCA ini hanya butuh waktu hanya butuh waktu 1,5 jam sampai dengan full. Oke ya gitu aja. Nanti kita akan tes berapa watt yang dihasilkan oleh kedua charger ini ya, untuk mengetahui berapa outputnya. Sekarang saya ingin melihat berapa watt atau berapa voltase yang dihasilkan, berapa output. Ya, saya cabut dulu, saya pasangkan wattmeter seperti ini. Saya colokin. Sini belum terdeteksi ya. Kita colokin ya untuk baterainya. Tadi udah full ini ya. Kita lihat. Oke teman-teman, ternyata chargernya DCA ini juga memiliki teknologi. Jadi kalau baterainya sudah terisi penuh, arusnya akan di-cut secara otomatis. Itu menyebabkan baterai menjadi lebih awet ya, umur baterai menjadi lebih panjang. Ini tidak terdeteksi ya untuk
berapa outputnya. Sementara baterai sudah saya pasang nih. Nanti kita coba di baterai yang kosong ya, berapa output yang dihasilkan oleh chargeran DCA ini. Dan sementara untuk Molar kita tes juga ya, apakah dia memiliki teknologi yang sama. Kita coba. Ini punyanya Molar, sudah nyala ya. Di sini tidak 0,3 nih terdeteksi. Mungkin ini hanya watt untuk lampu LED-nya ini saja ya. Kita colokin baterainya apakah memiliki teknologi yang sama. Ya, ternyata sama ya. Untuk Molar juga memiliki fitur yang sama. Jadi apabila baterainya sudah terisi full, maka otomatis arusnya juga akan terkat. Dan itu juga bisa menghemat umur baterai. Oke, nanti kita akan coba ya. Tadi saya lupa mengukurnya di awal. Seharusnya di awal diukur. Nanti kita akan coba juga berapa output yang dihasilkan oleh kedua chargeran ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan uji performa dari kedua bor ini. Saya akan menggunakan mata Forstner Bit ukuran 30 mm. Lalu ini ada mata bor besi ukuran 5 mm. Ini mata bor kayu ukuran 7 mm. Lalu ada mata bor kipas ukuran 1 inci. Medianya saya akan menggunakan kayu meranti. Ini kayu meranti ya, kayu keras. Ketebalan kurang lebih 5 cm. Lalu saya ada ini papan mahoni. Ketebalan 1,5 cm. Nanti saya akan membuat 2 frame. Jadi ada seperti perbandingan gitu. Nanti kita lihat siapa yang paling cepat untuk menyelesaikan tantangannya ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tempat eksekusinya. Pertama saya akan menggunakan mata bor kayu, tadi ukuran 7 mm ya. Nanti saya akan mengebor ini 3 kali. Kita lihat siapa yang paling cepat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nanti keduanya akan saya buat di mode drilling dan percepatan di nomor 2 ya. Sekarang menggunakan Forstner Bit 30 mm, sama ya, percepatan nomor 2 dan mode drilling. Sekarang menggunakan mata bor kipas ukuran 1 inci.
sekarang mengebor besi holo ukuran 1 mm. Ini mata bor besi ukuran 5 mm. Percepatan tetap nomor 2 dan mode drilling. Oke, sekarang saya akan menguji daya tahan baterai dari kedua bor ini. Tadi sebelumnya sudah saya lakukan perbandingan performa dengan kegiatan yang sama ya, antara kedua bor dengan baterai yang sama pula. Di sini saya ada stopwatch untuk nanti melihat waktu kerja dari kedua bor ini ya. Kita lihat saja sama-sama. Di sini sudah saya pasangkan trigger ya. Kita colokin ini ya sama-sama ya. Tuh, 2, 3. Nyala ya keduanya, dan ini tidak saya rekam secara full karena kapasitas memori. Takutnya nanti tidak terekam semuanya. Tapi di sini saya sudah ada stopwatch ya. Nanti saya akan menunjukkan waktunya. Sudah 26 menit ya. Masih jalan keduanya. Iya, masih jalan keduanya. Ini bergeser terus dia nih. Nah, udah, biar nggak bergeser. Sudah 30 menit. Kayaknya ada yang mau mati nih bentar lagi teman-teman. Kita saksikan siapa yang duluan mati. Saya mendengarkan suaranya sudah agak lirih gitu ya. Sudah agak kecil. Nih 30 menit, kita lihat siapa yang mati duluan nih. Ya, DCA mati duluan teman-teman. Ada WA lagi. DCA 30 menit 25 detik ya tadi ya. Sudah mati duluan. Kita tunggu molarnya ya. ...31 menit. Kayaknya bentar lagi mati juga nih. Suaranya sudah mulai kecil. Kita lihat ya. ...32 menit. Sepertinya akan mati. Kita lihat waktunya ya. 37 menit 34 detik. Iya, pas. 37 menit 34 detik. Jadi perbedaannya berapa menit tadi ya? Nanti saya akan cantumkan ya perbedaannya ya. Oke, sekarang kita supaya tidak penasaran, kita lihat ya watt yang dihasilkan oleh atau tegangan yang dihasilkan oleh chargeran molar ini. Kita cabut dulu baterainya. Kita cas ya. Ya, ini ya, ketahuan ya, 6,8 watt, hanya 6,8 watt ya. Jadi ya cukup lama ya untuk mengecas sebuah baterai dengan kapasitas 2000 mAh. Sekarang kita coba untuk yang DCA. Ini ya, DCA awalnya 0,4, sekarang kita coba colokin. Ya, 17,6 volt. Jadi perbedaannya cukup jauh. Itu kenapa alasannya saya lebih menjagokan chargeran dari DCA ini dibanding molar. Cukup jauh ya perbandingannya ya. Oke, sekarang kita akan timbang beratnya ini untuk DCA. 1012 gram atau 1 kilo ya. Sekarang untuk molar 913 gram, jadi lebih berat DCA. Oke teman-teman, itu tadi ya beberapa pengujian atau uji tanding yang saya lakukan terhadap kedua bor ini, Molar CDD 585 dan DCA ADJZ 1202.
Sekarang saya akan membahas tingkat kenyamanannya menurut perspektif saya pribadi atau dari sudut pandang saya. Kalau ditanya nih, teman-teman menanyakan kepada saya, Bang, lebih enak digunakan yang mana gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan molar. Di tangan itu lebih enak, lebih empuk ya. Terus dia lebih ringan. Tetapi ya tadi hasil pertandingannya sudah teman-teman saksikan sendiri ya, hasilnya bagaimana. Nanti saya akan buat list-listnya ya. Jadi teman-teman sendiri yang menyimpulkan mana yang lebih cocok untuk teman-teman miliki ya dari hasil yang saya tandingkan tadi. Kalau saya sih ditanya sih, saya suka kedua-duanya sih enak-enak aja. Tapi kalau di tangan, mana yang lebih enak di tangan ya, bukan dilihat dari yang lain ya, tapi lebih enak di tangan saya. Saya lebih suka molar karena lebih ringan dan juga gripnya lebih enak. Itu aja. Tapi kalau dari segi performa, dari baterai, ya teman-teman sendiri yang menyimpulkan, saya hanya mengujinya, dan teman-teman saksikan sendiri hasilnya bagaimana tadi ya. Lalu untuk harga kedua board ini, DCA ini harganya 440.000. DCA ADJZ 1202 ini 440.000 saya beli, dan molar ini harganya di 400 ribuan. Ada juga yang menjual di harga atau di bawah 400.000 ya, 300.000 sekian ada. Teman-teman sendiri nanti cari di marketplace, tapi nanti saya akan cantumkan link pembelian di kolom deskripsi. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.